kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik. Di sini saya dengan Ibu Dwi Febriani, dengan Ibu Dwi Febriani, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kita melaksanakan supervisi akademik nanti. Baik, kita mulai saja ya, Bu Febri. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik yang memang sudah dilakukan ya Bu Febri. Dan tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini juga salah satunya untuk pengembangan diri guru. Selain itu juga semakin menambah percaya diri oleh guru, karena dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nanti pada kegiatan supervisi dapat berjalan dengan lancar, serta nanti pembelajaran pun nanti akan lebih berkualitas. Sebelumnya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Febri, ya, mengenai materi yang akan disampaikan pada kegiatan supervisi akademik besok apa ya? Jadi besok untuk materi observasi saya akan mengambil materi barisan aritmatika. Materi tentang barisan aritmatika. Nanti ngajarnya di kelas 10 TKPIP. 10 TKPIP. Dan untuk pelaksanaannya kapan, Bu Febri? Pelaksanaannya hari Jumat pekan ini. Hari Jumat pekan ini di jam ke-9 sampai dengan jam ke-10. Di jam ke-9 sampai jam ke-10. Semoga nanti materi ini dapat tersampaikan dengan baik untuk peserta didik. Kemudian dari materi yang tadi sudah juga disampaikan, tujuan pembelajaran yang akan mencapai apa? Jadi karena saya mengambil materi barisan aritmatika, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, nanti peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Berarti tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu nanti ada dua, yaitu satu karakteristik, kemudian mencari rumus N, gitu ya, rumus ke N. Untuk nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh kita, yaitu dalam pembelajaran matematika ini, nanti akan menggunakan model pembelajaran. Oke, jadi saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yaitu dengan metodenya nanti ada saya sedikit memberikan sama dulu, kemudian diskusi dan penugasan serta presentasi. Ya. Nanti akan menggunakan model problem based learning, yaitu dari masalah. Nanti akan diberikan soal atau akan disampaikan awal itu berupa masalah, yaitu tentang bagaimana cara mengerjakan soal itu ya. Baik. Kemudian nanti dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ini nanti kira-kira area pengembangan yang akan dikembangkan dalam kegiatan supervisi akademik itu seperti apa? Ya, oke. Jadi area pengembangannya nanti pada materi ini saya akan mengembangkan minat siswa dan pemahaman matematika siswa tentunya dalam materi barisan aritmatika. Lalu tentang pemahaman siswa gitu, area pengembangannya. Karena itu pembelajaran matematika
tentunya apa ya, tidak mudah ya, tidak mudah untuk bisa menyampaikan materi ini dan nanti semua siswa itu bisa memahaminya. Tapi saya yakin dengan persiapan yang sudah disiapkan mulai dari modulnya dan model pembelajaran yang sudah disiapkan nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya kira-kira harapan apa dari Bu Febri dari kegiatan supervisi akademik ini? Jadi harapan yang ingin kedepannya saya berharap nanti peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika, kemudian peserta didik juga mengalami perubahan sikap. Tentunya sikap yaitu anak-anak lebih aktif dan lebih menyukai pelajaran matematika. Bagus sekali dari persiapan Bu Febri sudah sangat lengkap. Tinggal nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu, yaitu di hari Jumat pekan ini jam ke-9 sampai ke-10. Saya kira untuk kegiatan praobservasi kita cukupkan Ibu, nanti kita berjumpa lagi dalam kegiatan supervisi akademik. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan ini. Apabila masih ada kegiatan mengajar, silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Segitu aja, terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran matematika seperti biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa kita. Doa mulai. Doa selesai. Untuk istirahat di tempat. Ya. Denden Kapuansyah, Siap hadir. Fahri Ramadhani, Siap hadir. Muhammad Maiwa. Siap hadir. Alhamdulillah lengkap ya, berarti hari ini mikir. Untuk menambah rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk biar tambah semangat lagi, coba cek sound dulu ya. Kita boleh 5. Oke, tepuk tangan untuk kita. Yang kemudian Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan barisan aritmatika dan menentukan suku ke N barisan aritmatika dengan benar. Kemudian kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu mengenai barisan. Oke, kakak. Susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan ya. Barisan itu berarti adalah susunan angka atau susunan bilangan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Kemudian manfaat barisan aritmatika. Kalian tadi sudah tahu barisan. Kira-kira manfaat barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak manfaatnya? Ada. Ada. Contohnya apa? Ada yang bisa tahu manfaat belajar aritmatika itu apa? Lebih jelasnya coba kita simak video berikut ini. Jadi sudah kalian simak videonya. Jadi manfaatnya tadi betul ya. Yang pertama adalah dalam kegiatan menabung. Jadi kalian misalnya kalau menabung, kalian punya target tidak kalau menabung? Ya. Kemudian tadi selain menabung ada kegiatan apa yang bisa digunakan dalam
membayarkan denda sebanyak 18.000 ataukah malah bertambah atau berkurang. Nanti silakan didiskusikan bersama kelompok kalian ya. Ibu nanti akan bagikan LKPD untuk kalian. Nah, nanti mulai didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Di LKPD ada 2 permasalahan ya. Ada 2 permasalahan, nanti silahkan didiskusikan dulu masalah yang pertama. Kemudian kalau sudah selesai masalah kedua, kalian selesaikan masalah yang kedua. Ya, silahkan bisa diskusi dengan teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, ada yang kalian belum paham, bisa ditanyakan ke Bu Febri. Tadi ada 4 kelompok ya. Oke, silakan Ibu minta salah satu dari 4 kelompok. Tadi sudah mendiskusikan 2 permasalahan ya. Kita bahas dulu yang masalah yang pertama. Jadi silakan kelompok berapa yang mau mewakili, menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompoknya kelompok 1 ya, kelompoknya Rangga dan teman-teman. Oke, silakan Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdasarkan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Tentu untuk permasalahan pertama dapat diketahui bahwa denda per hari pertama adalah Rp3.000. Denda untuk hari selanjutnya yaitu Rp1.000, sehingga dapat diberikan sebagai berikut: denda hari pertama yaitu Rp3.000, denda hari kedua Rp3.000 plus Rp1.000, denda hari ketiga Rp3.000 tambah Rp1.000 tambah Rp1.000, denda hari keempat Rp3.000 tambah Rp1.000 tambah Rp1.000 tambah Rp1.000, dan seterusnya. Jika ditulis dalam bentuk barisan, maka Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000, Rp6.000, dan seterusnya. Bahwa penambahan denda setiap hari selalu tetap atau denda barisan selalu tetap, maka dapat dikatakan bahwa barisan tersebut merupakan suatu barisan. Suku pertama U1 A sama dengan Rp3.000, beda barisan B Rp1.000. Denda akan dicari selama 2 minggu, yaitu 14 hari, atau banyaknya suku N14. Hal ini tidaklah mungkin untuk pencarian dengan mengurutkan satu persatu dari denda awal suku pertama sampai denda yang bersangkutan suku PN. Untuk itulah diperlukan suatu aturan untuk menentukan suku tertentu dari suatu barisan aritmatika. Misalkan U1
5.000 ditambah 6.000 dan seterusnya. Barisan aritmatika dengan suku pertama A yaitu 3.000 dan beda 1.000, maka dapat dituliskan U1 3.000, U2 3.000 tambah 1.000, U3 3.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000, U4 3.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000, U5 3.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Atau A plus 0 kali B sama dengan A plus 1 min 1 kali B. A plus 1 kali B sama dengan A plus 2 min 1 kali 1.000. A plus 2 dikali B sama dengan A plus 3 dikurang 1 dikali 1.000. A plus 3 dikali B sama dengan A plus 4 dikurang 1 dikali 1.000. A plus 4 dikali B sama dengan A plus 5 dikurang 1 dikali 1.000. Berdasarkan pola dari suku barisan pada barisan tersebut dapat ditentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika sebagai berikut. Misalkan terdapat suatu barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai UN. Maka rumus umum suku ke N dengan suku pertama A dengan benda B adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Karena nilai A sama dengan 3.000, B 1.000 dan N 14, maka untuk suku ke N dapat dicari dengan rumus UN yaitu suku ke 14 sama dengan 3.000 ditambah 14 dikurang 1 dikali 1.000 sama dengan 3.000 ditambah 14 dikali 1.000 sama dengan 3.000 ditambah 13.000, maka jumlah yang ditentukan yaitu 16.000. Jadi denda yang harus dibayarkan kita dan kakaknya kepada petugas perpustakaan adalah sebesar 16.000 rupiah. Oke, tadi kelompok 1 kelompoknya Rangga dan teman-teman sudah mendiskusikan dan hasilnya adalah tadi denda yang harus dibayarkan kita selama 2 minggu itu ketemunya 16.000 ya. Kalau tadi Ibu Admin dia meminta kita untuk membayar denda sebesar 18.000. Jadi terdapat perbedaan setelah dihitung menggunakan rumus barisan aritmatika. Ternyata denda selama 2 minggu itu hanya kena denda 16.000 rupiah. Jadi tadi kalau kita manut saja dengan Ibu Admin hanya membayar 18.000, kita rugi atau untung? Rugi ya, rugi 2.000. Oke, coba untuk kelompok kelompok 1, Ibu minta dituliskan barisannya. Barisan dari masalah juta tadi. Dari pertama sampai dengan dari ke-14. Barisannya kalau dituliskan ke dalam barisan aritmatika itu berapa? Atas waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan terus yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok 1 dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Asik. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya coba masalah 2. Masalah 2 adakah kelompok yang mau maju masalah menjelaskan masalah 2? Akan nanti coba perwakilan ada yang mau maju lagi atau tidak? Kalau kami, Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3 boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Pertama, menentukan M. Oke, jadi ini menurut kelompok 3, kelompoknya Fahri dan teman-teman ini, jadi ongkos taksi yang harus dibayarkan Friska itu sebesar Rp63.300. Adakah kelompok lain yang jawabannya berbeda dengan kelompoknya Fahri? Oke, kelompok Al-Furqon. Kelompok Al-Furqon Friska membayar berapa? 64.000. Coba bisa disampaikan ke depan. Coba salah satu saja. Bayar ongkos taksinya adalah Rp64.000. Oke, coba dijelaskan hasil diskusi kelompok kamu. Silakan teman-teman Al-Furqon mengenai hasil diskusi kelompok kamu karena berbeda jawabannya dengan kelompok 3. Disampaikan bersama-sama. Dari hasil diskusi dari kelompok kami memutuskan N-nya adalah 9 km untuk tujuan itu. Sedangkan per kilometer pertama biayanya sebesar 8.000. Nah, di sini kelompok kami untuk mencari kilometer selanjutnya yaitu 700 dikali 10 sama dengan 7.000. Ini untuk kilometer selanjutnya. Nah, kesimpulan 9 kilometer untuk tujuan dan 1 kilometer pertama itu 8.000. Sedangkan kilometer selanjutnya kelompok kami menginginkan 7.000 untuk biayakan. Terus di sini 7.000 dikali 8 sama dengan 56.000 dan ditambah dengan kilometer yang pertama sebesar 8.000. Jadi hasilnya yaitu 64.000. Jadi untuk kelompok 2 ini berpendapat bahwa ongkos yang harus dibayarkan Friska itu adalah 64.000, selisihnya hanya Rp700 ya. Oke, silakan dari dulu Al-Furqon. Yang lain ada yang sama dengan jawabannya Rifki? Tidak? Berarti hanya kelompok 2 yang berbeda. Oke, coba yang di belakang kita koreksi antara jawaban dari kelompoknya Fahri dengan kelompoknya Al-Furqon. Di sini tadi jarak yang ditempuh benar ya, 9 km. N-nya benar. Di sini sudah dituliskan benar, 9 km. Tapi di sini ada kalimat yang menyatakan biaya untuk kilometer pertamanya adalah 8.000 dan biaya selanjutnya konstan yaitu Rp700 setiap 100 meter. Sedangkan kita menghitungnya itu jaraknya adalah kilometer, tetapi biayanya dihitungkan ke meter. Jadi kita harus mengikuti argonya dalam hal kilometer. Jadi kalian masih ingat pelajaran materi SMP mengenai tangga pengukuran? Satuan ya, dari kilometer. Ini tangganya ya. Kilometer, dekrometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Nah, kita harus ingat di sini ada pengetahuannya ya. Biaya konstan yaitu Rp700 setiap 100 meter. Berarti hitungannya sudah berbeda, tadi kilo kok kembali ke meter. Berarti kita harus ubah dari meter ke kilo biar enak ya hitungnya ya. Berarti kalau kita menggunakan tanggal pengukuran
10. Dia naik 3 tangga berarti dia dibagi 30. berapa? Naik 3 tangga berapa? 1000. Tadi naik 1 tangga dibagi berapa? 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga dibagi 1000. Jadi tadi kan 100 meter berarti 100 dibagi 1000. Berarti nolnya coret 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Jadi ini sudah 0,1 kilometer. Jadi hitungannya 0,1 kilometer itu biayanya 700 rupiah. Jadi N-nya berubah ya, karena tadi 9 kilo dikurangi 1 karena setiap jaraknya tadi antara jarak pertama dan kedua itu sudah berbeda. Yang pertama 8.000, yang berikutnya berbeda, berarti N-nya berubah. 9 dikurangi 1 dibagi dengan 0,1. 0,1-nya kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi kilometer. Jadi 8 dibagi 0,1 sama dengan 80. Jadi N-nya bukan lagi 9 tetapi 80. Jadi ini foto kelompoknya, angkutan kelompok 2 ini hanya kurang dijadikan ke kilometer. Kurang tepat ya, lama. Jadi di sini kita sudah ketemu N-nya 80. Tadi yang ditanyakan pertama adalah N-nya 80. Oke, kelompoknya Fahri. Kemudian selain kita mencari N, kita juga ditanyakan akhirnya dia bayar berapa UN-nya. Berarti bukan lagi U9 tetapi U80. U80 tadi A ditambah N1 dikalikan dengan B. Kita sudah punya A-nya. Ongkos pertamanya ada 8.000 ditambah N-nya ada 80. N1 dikalikan bedanya. Bedanya adalah 700. Jadi 8.000 ditambah 79 dikali 700 rupiah sama dengan 8.000 ditambah 55.300, hasilnya 63.300. Jadi besarnya ongkos taksi yang harus dibayarkan Rizka adalah 63.300. Dicukupkan kelompoknya Fahri, boleh ditutup? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 kita kasih apa? Dari 2 masalah tadi kalian sudah masalah yang pertama bayar denda, yang kedua ini adalah bayar ongkos taksi. Kira-kira apa simpulannya? Apa yang kalian simpulkan? Coba kalian diskusikan. Kalian sudah tuliskan di LKPD, sudah ada ya. Tadi ada kesimpulan. Di situ sudah ada kesimpulannya. Kalian tinggal menyimpulkan. Coba disimpulkan. Menurut kalian dari masalah 1 dan masalah 2 itu dapat disimpulkan seperti apa? Sudah ditulis, disimpulkan. Oke, sudah? Kalau sudah, LKPD-nya boleh Ibu tarik, kita kembalikan. Yang dikumpulkan ada yang mau menyimpulkan dari tadi. Oke, boleh kelompok 3. Simpulannya dari masalah 1 dan masalah 2 apa? Barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau benar. Kemudian berikutnya Rumus untuk menentukan suku KM dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N
Jika selisih antara dua suku berurutan selalu tetap. Jadi selisihnya itu kalau barisan aritmatika dia konstan atau tetap. Bilangan atau selisih itu tetap disebut dengan beda B ya. Ya. Untuk menentukan nilai suku ke N ada rumusnya, rumus UN suku ke N, yaitu dengan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Belum? Jadi untuk hari ini kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika, cara menghitung suku ke N. Kita sudah dapatkan rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Oke, kemudian bagaimana? Hari ini belajar mengenai barisan aritmatika. Apa yang kalian rasakan? Sangat menyenangkan. Mendapatkan ilmu baru. Ilmunya apa tadi? Tidak mudah tertipu, betul. Dari barisan aritmatika kita tidak mudah tertipu dengan supir-supir ya, atau admin perpustakaan. Jadi dengan manfaat kita belajar barisan aritmatika, kita bisa tahu rumusnya. Nah ya, kali ini ya. Selanjutnya, Febri punya soal asesmen. Silakan dikeluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya ya. Silakan kalian bisa join ke Quizzes. Silakan kalian kerjakan. Kalian tadi sudah ada rumusnya, sudah bisa kerjakan. Ya, namanya untuk mengerjakan soal. Yo, silakan kalau yang sudah join boleh langsung dikerjakan. Yo, boleh. Yo, tanggal tinggi masih ada Romi. Tanggal tinggi ya. Sudah? Coba Febri cek dan jawaban terbaik. Isroana masih di posisi 5. Ibu ya, ini semuanya sudah mengerjakan. Ini Ibu ambil sebagai nilai untuk materi barisan aritmatika. Terima kasih ya. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai deret aritmatika. Nanti barisan aritmatika itu akan berhubungan dengan deret aritmatika. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu rasa pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Isroana bisa memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat di tempat. Gerak di dalam. Terima kasih ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Febri hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya alhamdulillah baik. Baik Bu Febri. Jadi begini Bu Febri, pada kegiatan pasca observasi ya, hari ini kita ketemu. Kegiatan ini tujuannya kita akan membicarakan tentang beberapa hal khususnya yang terkait dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya yang sudah saya amati.
Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan hasil pengamatan saya di kelas Bu Febri nanti, ada nanti beberapa pertanyaan Bu Febri terkait dengan kegiatan supervisi yang sudah dilakukan kita kemarin. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan di Bu Febri. Oke. Yang pertama, Bu Febri coba untuk bisa menceritakan kembali terkait dengan proses kegiatan supervisi yang kita adakan kemarin. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dini. Untuk pelaksanaan observasi yang sudah saya lakukan di kelas 10 TKPIP itu pelajaran matematika dengan materi barisan aritmatika. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan lancar dan anak-anak juga mengikuti dengan antusias. Baik, apa tadi yang sudah dikemukakan Bu Febri? Memang benar kemarin Bu Febri telah melakukan kegiatan supervisi di mana pembelajarannya juga sangat menyenangkan dengan waktu yang juga efektif serta efisien. Dari apa yang sudah menjadi tujuan dalam pembelajarannya Bu Febri itu juga sudah sampai ke peserta didik, dan apa yang sudah diumumkan tadi sudah sesuai dengan catatan-catatan yang memang kemarin sudah saya buat. Kemudian Bu Febri, dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan kemarin, apakah ada yang dirasakan itu terkait dengan hambatan atau masih ada kekurangannya dalam pembelajaran Bu Febri yang kemarin menggunakan model pembelajaran apa ya Bu Febri ya? Ya, kemarin menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Sehingga mungkin masih adakah hambatan atau kesulitan yang masih dihadapi dalam kegiatan supervisi kemarin? Untuk hambatan yang saya rasakan untuk observasi kemarin, karena memang pembelajaran waktu itu di kelas 10 TKPIP itu memang waktunya memang waktu jam terakhir ya Bu. Jadi untuk anak-anak kemarin waktu ada beberapa kelompok yang sedang presentasi itu masih ada beberapa anak yang di belakang itu ada yang ngobrol sendiri dan memang ada yang tertidur seperti itu, karena memang jam-jam rawan untuk anak matematika jam terakhir itu, jadi anak-anak masih banyak yang nggak fokus dan malah itu ada yang masih tertidur seperti itu. Baik, berarti sekaligus menjawab pertanyaan saya selanjutnya ini, mengidentifikasi dari apa yang menjadi hambatan Ibu. Jadi Bu Febri baru saja menyampaikan bahwa hambatannya itu karena matematika berada di jam pembelajaran rawan terakhir Ibu nggih. Anak sudah dengan aktivitas luar biasa dari pagi pembelajaran matematika, sehingga kemarin juga saya melihat ada beberapa, tidak banyak, hanya 1 atau 2 siswa mungkin yang kelelahan sehingga ketika diskusi memang sedikit kurang aktif. Kira-kira masih adakah lagi hambatan yang dihadapi selain dari jam rawan matematika pada jam terakhir, kemudian anak ada yang masih ada anak yang tertidur seperti itu? Ya itu kan tadi karena tadi selain jam rawan itu masih ada anak-anak yang fokus terhadap materi yang disampaikan dari anak yang presentasi disampaikan, dalam menentukan tadi karena kita materinya di materi barisan matematika, jadi ada salah satu anak yang masih belum bisa menentukan bagaimana caranya menentukan rumus untuk terkait dari barisan aritmatika seperti itu. Berarti masih ada siswa yang masih belum bisa menentukan, karena matematika itu juga sulit sekali, terutama anak SMK kan biasanya berfokusnya ke mata pelajaran produktif. Berarti masih ada hambatan lagi, yaitu siswa yang masih belum menuntaskan terkait dengan mencari sukun ke N pada mata pelajaran matematika. Nah, dari hambatan yang ditemui tadi ya Bu Febri ya, kira-kira bagaimana nanti untuk mengatasi anak-anak yang tadi pada jam rawan, kemudian anak juga masih ada yang beberapa yang belum tuntas.
Kira-kira rencananya bagaimana itu Bu Febri? Rencana untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas saya, terutama di jam rawan dari siang ini, saya akan mencoba berbagai macam speaking yang dapat diikuti anak, sehingga anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tidak ada pesan anak bisa mengikuti pembelajaran matematika meskipun di jam terakhir. Kemudian saya akan mencoba metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga gampang dalam menerima materi yang saya berikan dan lebih Ya, berarti yang nantinya akan dilaksanakan untuk nanti bisa peserta didik atau murid-murid itu bisa memahami dari apa yang dilakukan atau pembelajaran hari itu. Yang pertama tadi akan menambah speaking ya, karena pada pembelajaran yang kemarin itu juga sudah menyisipkan speaking, cuma hanya baru satu kali. Mungkin dengan adanya speaking nanti yang bervariasi, baik itu nanti di tengah maupun di akhir, nanti peserta didik akan lebih fokus kembali. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai yang masih ada yang belum tuntas, nanti dikaitkan dengan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Bagus sekali Bu Febri dari apa yang Bu Febri rencanakan ini. Nah sekarang nanti bagaimana untuk bisa merealisasikannya ini? Kira-kira bentuk akan dilaksanakan kapan atau akan dilakukan untuk perbaikan itu kapan? Oke, jadi untuk evaluasi saya sendiri nanti saya akan coba di pelajaran materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya bisa nanti saya berikan speaking yang masih variatif. Dan untuk tadi anak-anak yang masih kurang atau belum paham materi tadi, terutama barisan aritmatika, nanti saya bisa berikan dulu kuis dulu untuk soal-soal yang belum dipahami seperti itu. Bagus sekali. Nah kira-kira nanti untuk bisa mengadakan perbaikan ini perlu bantuan teman atau siapa tidak untuk tetap melakukan kegiatan ini dengan kontinu dan kegiatan ini benar-benar sudah dilaksanakan. Oke, jadi untuk saya rasa untuk bantuan teman saya hanya bisa belajar dari rekan sejawat, sharing seperti itu dengan rekan guru yang lain, atau bagaimana caranya untuk anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran matematika seperti itu. Berarti nanti akan berkolaborasi ya dengan MGMP Matematika bersama teman MGMP Matematika yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Febri. Supervisi sudah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana perasaan Bu Febri ketika kemarin berada di dalam kelas, kemudian ditemani ada supervisornya? Perasaan saya kemarin di supervisi, kemudian didampingi oleh Ibu Lini sebagai supervisor saya merasa senang, tetapi saya agak sedikit grogi karena biasanya saya melakukan pembelajaran itu bisa los karena di situ ada satu tambahan objek yaitu kamera, jadi saya agak begitu merasa terbatasi. Jadi karena ada tadi kamera yang dipasang, jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya loskan seperti itu. Kalau didampingi Bu Rini, saya malah merasa senang. Ada Bu Rini yang selalu memberikan penguatan untuk saya, motivasi saya. Seperti hanya saja tadi adanya kamera yang sudut itu ya. Jadi memberikan sangat terdokumenkan dalam pembelajarannya Ibu Febri. Baik, terima kasih, alhamdulillah kita bisa sharing-sharing, kita bisa belajar bersama tentunya dalam hal kegiatan supervisi pembelajaran ini Bu Febri. Dan Bu Febri sangat juga menginspirasi saya untuk metode pembelajaran yang kemarin, bagaimana SPG-nya. Mungkin hanya saja SPG-nya masih perlu ditambah lagi. Saya kira
cukup itu saja Bu Febri untuk kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu. Semoga nanti kita bisa berjumpa pada kesempatan. Gitu aja Bu Febri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi